بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، telah kita jelaskan bahwa apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan penjelas yang merinci hal-hal yang global yang terdapat di dalam Al-Quran Karim, sehingga seseorang apabila dia mengakui bahwa Al-Quranul Karim adalah merupakan pedoman dalam kehidupannya, maka konsekuensinya bahwa dia harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sunnah-sunnah beliau sebagai pedomannya. Al-Quranul Karim dan As-Sunnah adalah dua pedoman yang tidak bisa dipisahkan. Beramal dengan Al-Quran, maka dia harus beramal dengan sunnah. Tidak mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berarti dia telah meninggalkan beramal dengan Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan hal tersebut pada Hajjatul Wada, pada haji perpisahan. Di saat Rasulullah alaihi salatu wasallam berkhutbah di hadapan ratusan ribu dari para sahabatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah dalam kitabnya Al-Mustadrak dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnati." Aku telah tinggalkan untuk kalian wahai umatku dua pedoman, dua perkara yang selama kalian berpegang teguh dengan kedua perkara itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah sunnahku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah termasuk salah satu dari petunjuk Islam yang tidak bisa dipisahkan dari Islam itu sendiri. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam Syarh Sunnah, "I'lamu anna sunnata hiya al-Islam wal Islam huwa sunnah." Ketahuilah bahwa sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah. Berada di atas sunnah berada di atas Islam yang sebenarnya, sebagaimana yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan sunnah berarti meninggalkan Al-Quran Karim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati dakhala jannah illa man aba." Setiap umatku pasti telah mendapatkan jaminan surga, kecuali orang yang enggan masuk ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya, mereka heran mendengarkan penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam, adakah dari kalangan umat ini yang enggan masuk ke dalam surga? Sehingga mereka bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa itu orang yang enggan wahai Rasulullah masuk ke dalam surga? Apalagi setelah mereka mendengarkan keindahan-keindahannya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli jannah. Siapa yang enggan masuk ke dalam surga? Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang mendapatkan jaminan surga. Dan barang siapa yang menyimpang dariku, yang bermaksiat dari petunjukku, maka dia itulah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada umat ini apa yang telah diturunkan kepada mereka dari Al-Qur'an Karim. Demi Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mungkin bisa mengamalkan Islam. Kita tidak akan mungkin bisa menegakkan prinsip-prinsip Islam. Kenapa demikian? Sebab di dalam Al-Qur'anul Karim demikian banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara global yang tidak dirinci oleh Allah Jalla wa ala. Hal ini disebabkan karena Allah telah memerintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada mereka dengan ucapan-ucapan beliau dan perbuatan-perbuatan beliau. Salah satu contoh dalam hal menegakkan salat. Apakah mungkin seseorang itu melaksanakan salat dengan cara yang benar tanpa bimbingan dari Rasulullah SAW? Di dalam Al-Quranul Karim yang ada adalah perintah dari Allah Jalla wa'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rafi'in. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Allah memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Bagaimana cara menegakkan salat itu? Bagaimana? Kalau tanpa penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bersatu kaum muslimin di dalam pelaksanaan salat-salat mereka. Mereka tidak akan merapatkan saf-saf masing-masing seenaknya, mengerjakan salat sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Ya. Mungkin saja nanti ada orang yang menganggap kalau salat takbirnya angkat tangannya begini. Ya. Nah, kemudian ya udahlah, enggak perlu diletakkan di tangan kanan di atas tangan kiri. Sekali-kali dirubah. Begini misalnya. Diletakkan di pinggang. Ya, karena ditinjau dari kesehatan lebih sehat misalnya. Akan seperti itu keadaannya. Kenapa? Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang membimbing. Dari mana kita mengetahui salat maghrib 3 rakaat? Dari mana kita mengetahui salat isya 4 rakaat? Salat fajr 2 rakaat? Salat zuhur dan asar 4 rakaat? Dari mana? Kalau bukan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Malik bin Al-Huwairith, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ini beliau katakan tatkala Malik bin Al-Huwairith
bersama beberapa temannya, datang dari daerah yang jauh. Mereka datang ke Madinah semata-mata untuk belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Mereka tinggal bersama Rasulullah Alaihi Wasallam kurang lebih 20 hari. Setelah 20 hari, ya Rasulullah Alaihi Wasallam memahami keadaan mereka. Mereka ini orang-orang yang sudah berkeluarga, tinggal 20 hari meninggalkan keluarga mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasihan melihat mereka. Lalu kata beliau, irji'u ila ahlikum. Kembalilah kalian, temui keluarga kalian. Wa qulu fihim, tinggallah kalian bersama mereka. Ajarkan kepada mereka salat. Wa sallu kama ra'aytumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Datangnya mereka duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan bagaimana tata cara ibadahnya Nabi alaihi wasallam. Pulanglah mereka. Mereka mengajarkan pada keluarganya apa yang telah mereka lihat dari Rasulullah alaihi wasallam. Dari mana ajaran bahwa kita di dalam salat itu bersedekah? Kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, "Umira an-nas ay yad'u aymanahum 'ala dira'ihim al-yusra fi shalah." Kaum muslimin diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya di dalam salat. Lalu beliau sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita mengetahui tata cara manasik haji? Kalau bukan Nabi alaihi wasallam yang mengajarkan. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mempraktekkan langsung dengan perbuatan beliau apa yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang hendak menunaikan ibadah haji. Setelah beliau melakukan itu semua, maka beliau mengatakan di hadapan para sahabatnya, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara-cara kalian bermanasik haji. Begitulah Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan ucapan beliau mengajarkan kepada umat ini. Sehingga sabda-sabda beliau adalah wahyu yang datang dari Allah untuk menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kaum muslimin berjalan di atas tuntunan itu. Makanya penting untuk memahami hadis sebagaimana memahami Al-Qur'an Karim. Untuk memahami Al-Qur'an meminta bimbingan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah alaihi wasallam membimbing umat ini agar mereka semangat untuk memelihara hadis Nabi alaihi wasallam sebagaimana mereka semangat untuk memelihara Al-Qur'anul Karim dari terjadinya berbagai macam perubahan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nabbarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghayra fa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seseorang yang telah mendengarkan dari kami sebuah hadis, lalu dia memelihara hadis itu, dia menghafal hadis itu, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Boleh jadi dia yang membawa hadis tidak faqih, tidak memahami dengan baik kandungan hadis tersebut, dan boleh jadi ketika dia sampaikan kepada orang lain, ternyata orang lain itu lebih mampu memahami kandungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menganjurkan dengan hadis usahakan dipelihara, dihafal. Gimana cara menghafal? Dengan hafalan kita. Kalau lemah hafalan, maka dengan ditulis. Nah, kita ajarkan kepada keluarga kita, ajarkan kepada masyarakat kita, kepada siapa yang kita mampu, kita berikan pendidikan pada mereka apa yang telah datang dari Nabi alaihi wasallam.
Sehingga Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, karena mengertinya beliau pentingnya untuk memelihara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pada waktu itu suka menulis hadis. Apa saja yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tulis. Apa saja. Sampai-sampai suatu ketika beliau bertemu dengan seorang Yahudi. Kata orang Yahudi ini, kenapa engkau tulis semua yang datang dari Rasulmu? Ayatakallam fil ghadab wa ridha. Bukankah dia pernah berbicara di saat dia marah, emosi? Kalau orang emosi mungkin di luar kontrol. Sehingga orang Yahudi mengatakan, kenapa sih ditulis semuanya yang kamu dengarkan dari Rasul? Kenapa kamu tulis semua? Mungkin saja dia mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. Nah, maka Abdullah bin Amr bin Al-As ketika mendengarkan perkataan orang Yahudi tersebut, maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kepada Rasulullah apa yang dia dengarkan dari orang Yahudi ini. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam membantah perkataan orang Yahudi tersebut sambil beliau mengisyaratkan ke lisannya dan beliau mengatakan, "Uktub fa walladhi nafsi bi yadihi ma yakhruju minhu illa haqqun." Tulislah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari sini kecuali kebenaran. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umat dengan kalimat-kalimat beliau, dengan bimbingan-bimbingan beliau, nasihat-nasihat beliau. Demikian pula dengan perbuatan-perbuatan beliau. Praktek secara langsung. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, pernah satu ketika beliau sholat jamaah. Beliau yang memimpin sholat. Pada waktu itu Rasulullah alaihi salatu wassalam naik ke atas mimbar. Mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertangga ya. Ada 3 tangga. Nah, Rasulullah naik ke atas mimbar sholat, sementara para sahabat di belakang mengikuti beliau. Nah, maka sholatlah Nabi alaihissalam di atas mimbarnya. Mimbarnya Rasulullah itu 3 tingkat. Rasulullah berada di tempat yang paling atas. Beliau di rakaat yang pertama masih berada di atas mimbar. Rukuk masih berada di atas mimbar. Ketika beliau hendak sujud, kan tidak mungkin sujud di atas mimbar. Nazalal qahqara, beliau turun perlahan-lahan. Beliau turun perlahan-lahan. Lalu kemudian beliau sujud di atas tanah. Sampai kemudian beliau bangkit menuju pada rakaat yang kedua, beliau berdiri lagi dan berjalan naik ke atas mimbar lagi. Tatkala beliau hendak sujud, beliau mundur kembali. Setelah salam beliau membalikkan tubuhnya dan mengatakan kepada para sahabat, "Innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu shalat." Sesungguhnya aku melakukan hal ini agar kalian bermakmum di belakangku dan kalian mempelajari tata cara salat yang aku kerjakan. Subhanallah. Beliau praktekkan dengan perbuatan beliau sendiri yang disaksikan oleh para sahabat. Dari satu hadis ini saja, demikian banyak faedah yang bisa kita ambil. Ya. Banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang lebih tinggi menunjukkan bolehnya imam di tempat yang lebih tinggi, makmum lebih rendah. Hal ini tidak terlarang, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Nah. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwa apabila ada hajat, ada kebutuhan untuk bergerak, boleh bergerak di dalam sholat apabila ada kebutuhan. Nah di sini Rasulullah SAW bergerak sekian gerakan. Ada yang mengatakan 3 kali bergerak. Ya, di dalam sholatnya batal. Jadi kalau menggaruk cukup sekali aja.
ya, dikembalikan 2 kali, dikembalikan lagi 3 kali, lebih batal. Nah, coba kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kira-kira berapa lantai? Kalau 3 tingkat itu, mundur 1 ke tangga yang kedua, mundur lagi 2, ya, tangga yang paling bawah, tentu mundur lagi. Ya, kalau mundur sekali itu masih belum memungkinkan biasanya untuk sujud, mesti mundur lagi. Ya, sudah berapa kali itu? Nah, nanti naik lagi kalau sudah sampai berdiri rakaat yang kedua, naik lagi beliau. Ketika hendak sujud, mundur lagi. Nah, pernah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, ada seekor kambing hendak lewat di depan beliau. Rasulullah Alaihi Wasallam tidak menginginkan ada satu pun yang lewat di hadapan Rasul Alaihi Wasallam. Ketika kambingnya hendak lewat, maka beliau berjalan sampai perut beliau itu tersentuh ke dinding. Sampai kemudian kambing itu lewat di belakang beliau. Setelah itu beliau mundur kembali. Terbolehkan? Ya, tidak seperti orang yang ekstrim, ya, tidak dengan petunjuk Nabi Alaihi Wasallam. Siapa yang mengajarkan kita itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga segala sesuatu yang diperselisihkan, apabila kita mengikat diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam, sangat mudah. Tinggal mengembalikan pada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Maka dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau kemudian kita kembali kepada Sunnah Rasul, maka kita akan selamat. Akan jelas agama ini, karena agama ini sempurna disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pedoman Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang kemudian digabungkan, yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat ini agar kemudian mereka berjalan di atas keduanya. Sebab ada hal-hal yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, atau ada hal-hal yang disebutkan secara global, maka dijelaskan secara rinci oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tentang masalah bangkai misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi." Diharamkan atas kalian makan bangkai, darah, dan daging babi, dan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menunjukkan secara umum yang namanya bangkai tidak boleh dimakan. Datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, ketika ada seorang yang biasa mencari ikan di lautan, sementara kadang-kadang mereka menghadapi kondisi sulit mendapatkan air tawar, maka sahabat ini pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kadang-kadang kami ketika berada di lautan, sementara kami hanya membawa air tawar sedikit, yang kalau kami berwudu dengannya tidak ada air untuk dipakai minum. Kami minum dengan apa? Fa in tawadda'na bihi atashna." Kalau kami berwudu dengan itu, maka kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Bahwa air laut itu suci dan mensucikan airnya. Suci bisa dipakai apa saja, untuk membersihkan apa saja, dan mensucikan bisa dipakai berwudu, dan bisa dipakai oleh seseorang yang dalam keadaan berhadas besar, maka dia boleh mandi.
Lalu ditambah lagi hukumnya oleh Nabi SAW untuk menegaskan kesucian air laut. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya, bangkai air laut. Nah, halal segala jenis ikan, walaupun orang menamakannya ikan anjing misalnya, anjing laut, ya. Walaupun orang menamakannya babi laut, tetap halal, ya. Asal hidupnya itu di lautan, bukan di jarak yang dicemplungkan ke laut. Ya. Kalau ada orang punya ayam bangkai, lalu dia bawa ke lautan dicemplungkan dulu, nah ini jadi bangkai lautan, jadi halal. Ya, tidak. Yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah yang asal kehidupannya di air. Walaupun punya taring. Lalu apa hukumnya makan buaya? Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan yang rajih, buaya termasuk hewan sungai. Dan segala sesuatu yang hidup di air hukumnya halal, walaupun bertaring. Maka buaya pun hukumnya halal. Dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran Karim tentang diharamkannya bangkai. Datang penjelasan dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan di dalam Al-Quran Karim tentang diharamkannya makan darah. Tidak boleh makan darah. Menyembelih sapi, darahnya ditampung, lalu dibentuk, dibiarkan membeku, bentuknya seperti hati. Ini haram hukumnya, dan banyak dimakan oleh manusia, bahkan kaum muslimin yang jahil, Allahul musta'an. Namun di sana ada darah yang dikecualikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh dimakan. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Uhillat lana maitatani wa damani, fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu wa amma ad-damani fal kabir wa sihal." Telah dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai, belalang dan ikan. Adapun dua jenis darah, hati dan limpa, halal, walaupun dari darah. Selain itu diharamkan. Siapa yang menjelaskan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kewajiban kaum muslimin kembali kepada petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Pernah ada seseorang datang kepada Imran bin Husain, ya, lalu kemudian dia mengatakan, "La tuhadditsna illa bil Qur'an." Jangan engkau memberitakan pada kami kecuali dengan Al-Qur'an Karim. Maka Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala dengan marah, beliau mengatakan kepadanya, "Bagaimana kalau kemudian Al-Qur'an diserahkan kepadamu? Ya, kamu sendiri yang menjelaskannya. Apakah kamu dapat di dalam Al-Qur'an itu salat zuhur 4 rakaat, salatul asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salatul isya 4 rakaat? Apakah kamu mendapati di dalam Al-Qur'an ada anjuran tawaf itu 7 kali, tawaf di antara Safa dan Marwah? Apakah ada?" Tentu tidak ada. Siapa yang menjelaskan semua itu? Rasulullah alaihi wasallam. Pernah ada seseorang datang lagi kepada Ayyub As-Sakhtiyani, Ayyub bin Abi Tamimah, dan dia mengatakan, "La tuhadditsna illa bil Qur'an." Jangan engkau memberitakan pada kami kecuali dengan Al-Qur'an Karim. Kata Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala, "Fa wallahi ma nuridu bil Qur'ani badala, walakin nuridu man huwa a'lamu bil Qur'ani minna." Demi Allah, kami tidak ingin ada pengganti dari Al-Qur'an Karim. Akan tetapi yang kami inginkan adalah orang yang paling mengerti tentang makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran daripada kita.
dia adalah Rasulullah alaihi wasallam. Makanya telah masyhur dari perkataan para ulama, dari Al-Auza'i, Al-Imam Syafi'i, Yahya bin Abi Katsir dan yang lainnya, mereka mengatakan Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ila kitab. Al-Quran lebih butuh kepada sunnah, yakni penjelasannya, daripada sunnah kepada Al-Quran. Sebab as-sunnah ini bertugas untuk memperjelas dan merinci yang terdapat di dalam Al-Quran Karim. Maka di dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara Al-Quran dengan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai cahaya. Kalau kita permisalkan seseorang punya senter yang dengannya dia bisa melihat jalanan, dan Rasulullah SAW sebagai pembimbing yang mengarahkan. Kalau ada seseorang ingin menuju ke sebuah tempat, ya, dalam kondisi gelap, tidak ada cahaya, ya, dan dalam kondisi dia masih belum mengetahui tempat itu secara persisnya. Nah, maka tentu di sini dia membutuhkan dua perkara. Yang pertama cahaya, dalam hal ini senter, dan yang kedua adalah pembimbing yang menunjukkan dia ke tempat yang dia maksudkan. Nah, maka cahaya itu adalah Al-Quran, dan yang membimbingnya adalah Rasulullah SAW. Apakah mungkin seorang akan sampai ke tujuan dengan mengandalkan senter saja? Ini kan punya senter, ya. Tidak ada yang membimbing, asal jalan saja, ya. Tentu dia akan salah jalan. Tentu dia akan tersesat di jalanan. Sebaliknya, tidak beramal dengan Al-Quran Karim tanpa cahaya, tentu tidak mungkin dia berjalan. Maka harus dengan keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu wal iman, walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ruh. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan ruh karena Al-Quran itu akan menghidupkan hati-hati manusia. Ibaratnya seperti ruh pada tubuh seseorang, tanpa ruh dia akan mati. Maka demikian pula Al-Quranul Karim, ruh yang akan menghidupkan hati-hati manusia yang dalam keadaan mati. Dahulu engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran, apa itu iman. Lalu kemudian kami menjadikan Al-Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya, yang dengannya kami membimbing siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar mengarahkan, membimbing kepada siapa saja menuju kepada jalan yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Hadi yang akan membimbing siapa saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalkan sunnah adalah merupakan kesesatan. Kata Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah taala, "Idza ra'aita rajulan yaqulu hadithna bil Qur'an wa da'na min ghairihi fa'lam annahu dhalun mubin." Apabila engkau melihat seseorang dia mengatakan, "Beritakanlah kami dari Al-Quran, adapun yang lainnya jangan," ketahuilah dia itu adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Dan keadaan orang-orang yang mengingkari sunnah itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bermacam-macam keadaan mereka. Ada yang terang-terangan dengan jelas dia mengatakan, "Kami hanya beramal dengan Al-Quran. As-sunnah kami tidak amalkan." Kenapa? Karena Rasulullah itu manusia biasa, kata mereka. Dia hanya ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada umatnya. Ibaratnya seperti tukang pos, ya,
Pak Pos hanya ditugaskan untuk menyampaikan surat itu ke tempatnya. Tukang pos itu tidak diwajibkan untuk membuka isi surat lalu mensyarah dan menjelaskan isi surat. Maka demikian pula Rasul, kata mereka. Ini tentu adalah perkataan yang batil, bertentangan dengan firman Allah yang telah kita sebutkan, di mana Allah telah memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan isi Al-Qur'an Karim. Jadi berbeda antara tukang pos dengan Rasulullah alaihi wasallam. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam akan munculnya keadaan mereka-mereka yang mengingkari sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadis Abu Rafi' kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikati ya'tihi amrun mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqulu da'ni wa hati kitab Allah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai aku mendapati di antara kalian ada seseorang yang duduk di atas sofanya, lalu kemudian didatangkan kepadanya sesuatu dari apa yang aku perintahkan ataukah yang aku larang, lalu kemudian dia mengatakan, tinggalkanlah, cukup sampaikan kepadaku Al-Qur'anul Karim. Ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam munculnya orang yang seperti ini. Dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadis Al-Miqdam bin Ma'di Syarif, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'a." Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersama Al-Qur'an. Apa itu yang semisalnya? Hadis, sunnah. Ala yushiku rajulun syab'an ala arikati. Fayaqulu, hadithna bil Qur'an, fama wajadtum fihi min halal fa'ahilluh, wa ma wajadtum fihi min haram faharrimuh. Ala wa inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Nah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Akan muncul nanti orang yang dalam keadaan kekenyangan, dia duduk di atas sofanya lalu mengatakan, hendaklah kalian mengamalkan Al-Quran ini. Apa yang kalian dapati dari perkara yang halal, maka halalkanlah. Apa yang kalian dapati dari yang haram, maka haramkanlah. Ketahuilah, kata Rasul, aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Fa innama harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah. Dan apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama. Maka orang-orang yang seperti ini jelas kebatilannya. Ada lagi sebagian mereka yang mengingkari sunnah, tapi menolaknya dengan alasan bahwa ini tidak masuk akal, tidak sesuai dengan akal. Lalu kemudian mereka menolaknya. Nah, mereka membaikkan sebuah hadis dengan alasan bertentangan dengan penelitian atau bertentangan dengan zaman modern atau bertentangan dengan kondisi zaman sekarang di mana umat ini sudah mengalami emansipasi wanita. Ya. Eman-eman banyak wanita jadi sapi pagi. Nah, ya. Nah, seperti itulah keadaan mereka. Berani menolak hukum, bahkan bukan hanya dari sunnah, bahkan dari Al-Quran. Di antara mereka ada yang mengatakan, nah sekarang ayat warisan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Ya, kalau sekarang kan, kalau dahulu memang wanita itu tinggalnya di rumah, ya, yang kerja di luar itu adalah kaum laki. Kalau sekarang tidak, ya. Laki-laki bekerja di luar, perempuan juga bekerja di luar. Laki-laki punya profesi, wanita juga punya profesi. Laki-laki main bola, wanita juga bisa main bola. Laki-laki jadi pemain tinju, wanita juga bisa jadi pemain tinju. Jadi sama sekarang ini. Maka warisannya harus disamakan 50-50. Ya, kalau ada orang meninggalkan satu anak laki-laki, satu anak perempuan, 50%, 50%. Setengah-setengah.
Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan lidzakari mislu hazzil unsayain, bahwa untuk satu laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari bahagian wanita. Ayat ini yang mengucapkannya adalah Allah yang Maha mengetahui tentang kemaslahatan hambanya, dan ayat ini tidak pernah dihapus kapanpun dan di zaman manapun ila yaumil qiyamah. Nah, siapa yang lebih mengetahui kemaslahatan hamba? Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini sok tahu, ilmunya sedikit tapi sok merasa sombong dengan ilmunya dan berani menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi yang mengomentari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ahadina hajda'an wa fil akhari shifa." Apabila ada seekor lalat jatuh ke tempat minum salah seorang kalian, apa kata Rasul? Tenggelamkan lalat itu. Setelah itu angkat. Kenapa? Karena pada salah satu sayapnya itu ada penyakitnya, sedangkan pada salah satu sayap yang lain ada penawarnya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Daud, wa innahu yuqaddimu bi janahihi alladhi fihi da. Biasanya lalat kalau jatuh ke tempat minuman, dia biasanya mendahulukan sayap yang di situ ada penyakitnya. Maka kita dianjurkan mencelupkan supaya penawar itu pun ditenggelamkan. Lalu angkat. Nah, katanya orang ini, saya lebih percaya perkataan dokter-dokter kafir daripada hadis ini. Ya. Dokter-dokter itu telah melakukan penelitian dan membuktikan bahwa sayap lalat kedua-duanya penyakit, tidak ada penawarnya. Nah, penelitian yang tidak sempurna. Wa ma utu minal ilmi illa qalila. Mereka tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, siapa yang mengucapkan itu? Orang yang dikatakan bahwa dia ini salah seorang penegak syariat Islam. Nah, ya, di Sudan, Hasan al-Turabi menolak hadis dan lebih menerima perkataan dokter-dokter kafir daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini telah menjadi kesepakatan para ulama tentang kesahihannya. Belum pernah ada satupun dari kalangan alim yang melemahkan hadis ini. Lalu datang seseorang yang katanya dia penegak syariat Islam, ya, menolak hadis Rasulullah alaihi wasallam dengan alasan bertentangan dengan penelitian. Walhamdulillah, ya, para tokoh Islam, para dokter Islam, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa telah diadakan penelitian dengan demikian telitinya mereka para dokter Islam ini, dan mereka mendapatkan kesimpulan yang sama dengan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, terserah. Ya, kalaupun mereka mengatakan tidak sesuai, siapa yang harus kita dahulukan? Perkataan Rasul, perkataan Rasulullah SAW yang pasti kebenarannya, yang itu merupakan wahyu dari Allah, ataukah perkataannya orang-orang kafir itu? Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Ya. Jangan terlalu gegabah menolak hadis dengan alasan apa? Bertentangan dengan akal, bertentangan dengan perasaan, bertentangan dengan mimpi, bertentangan dengan partai. Lalu ditolak hadis Nabi SAW. Jangan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama mereka itu telah berjuang sepanjang sejarah. Barang siapa yang membaca semangatnya para ulama ahli hadis dalam membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tercengang melihat kesungguhan mereka. Ya. Mereka habiskan umur mereka untuk membela hadis Nabi alaihi wasallam. Ketika munculnya para pendusta-pendusta hadis itu, ya. Ada yang berdusta karena ingin mendapatkan harta, ada yang berdusta karena menjilat pemerintah, ada yang berdusta ibaratnya mereka ini seperti pengamen-pengamen zaman sekarang, berdusta hanya untuk mendapatkan duit.
Nah, semakin aneh hadisnya, semakin banyak orang menyumbang pada zaman itu. Hadis-hadis palsu menyebar. Sebagian mereka mengadu kepada Abdullah bin Mubarak. Mereka mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, ma hadhihi al-ahadits al-masdu'ah?" Bagaimana kita menghadapi hadis-hadis palsu ini? Kata Abdullah bin Mubarak, "Ta'ishu lahal jahabidah." Itu sudah akan dihadapi oleh para cendekia hadis. Nah, para a'immah itu menghabiskan umurnya untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sembarang orang seenaknya mengatakan hadis lemah, ya. Hadis ini sahih, itu tidak sembarangan. Nah, mereka kalau mengatakan hadis ini dhaif, benar-benar di atas ilmu. Hadis ini tidak ada asalnya, benar-benar di atas ilmu. Karena mereka telah menghabiskan umurnya untuk memelihara sunnah Nabi alaihi wasallam. Sampai-sampai Syu'bah bin Al-Hajjaj, ya, beliau tidak pernah kaya. Beliau hanya punya satu harta saja, seekor keledai. Ya, kalau kita bandingkan sekarang, keledai itu tingkatannya seperti sepeda, ya. Nah, seekor keledai ini yang dipakai kesana kemari. Ini Syu'bah bin Al-Hajjaj. La yamliku illa himara. Beliau tidak punya harta kecuali seekor keledai. Nah, adapun kebutuhan beliau itu dibantu dari kakaknya. Nafkah setiap hari. Kenapa beliau melakukan itu? Semata-mata untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling pertama yang membongkar kedok para perawi di Irak. Menjelaskan fulan ini tak percaya, si fulan ini pendusta. Ini Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah taala. Salah satu kisah beliau yang sangat menarik disebutkan oleh Ibn Hibban rahimahullah dengan sanadnya. Sanadnya sampai kepada Abu Nasr bin Hammad Al-Warraq. Kata Abu Nasr bin Hammad Al-Warraq, suatu ketika kami berada di tempatnya Syu'bah. Kami sedang memurajaah hadis, mengulang-ulang hadis yang telah kami hafal. Ya. Di situ para imam ahli hadis. Nah, pada waktu itu Syu'bah sedang melakukan sesuatu, sibuk beliau. Nah, karena beliau sebagai tuan rumah. Lalu kemudian Abu Nasr bin Hammad ini pun membacakan hadis. Dia mengatakan, "Haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah bin Atha an Uqbah bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man tawadda'a fa ahsana al-wudu' dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a." Dia membacakan hadis. Telah memberitakan pada kami Israil dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Abdullah bin Atha, dari Uqbah bin Amir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang berwudu lalu dia memperbaiki wudunya, maka dia masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Mendengarkan hadis itu, Syu'bah langsung bangkit semangatnya. Hadis yang luar biasa ini. Ya. Kenapa? Karena di dalam hadis ini disebutkan Abu Ishaq dari Abdullah bin Atha, dari Uqbah bin Amir. Sementara Syu'bah bin Hajjaj pernah bertemu dengan Abdullah bin Atha. Kalau Abdullah bin Atha mendengarkan dari Uqbah bin Amir, berarti sanadnya Syu'bah kepada Nabi sangat dekat sekali. Hanya disertai beberapa perawi. Maka beliau kaget mendengarkan hadis ini. Ya. Lalu dia datangi orang yang memberitakan hadis, Abu Nasr bin Hammad. Dipukul sama dia. Kata Syu'bah, "Ya majnun." Ya. "Hei, orang gila." Ya. Nah, ya kadang-kadang ungkapan Syu'bah itu cukup kasar ya. Kalau beliau mencerca seorang perawi, itu kadang-kadang dimiripkan ke keledainya. Nah, kadang-kadang beliau mengatakan, lebih baik saya minum dari kencing keledai saya daripada meriwayatkan dari orang itu. Nah, begitu keadaan beliau. Maka dia mengatakan kepada Abu Nasr, "Ya majnun." Nah, kamu yang mengatakan Abu Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Atha, dari Uqbah bin Amir. Ya. Kata Abu Nasr, "Iya, Abdullah bin Atha dari Uqbah bin Amir." Nah, apakah engkau pernah mendengarkan dari Abdullah bin Atha, dari Uqbah bin Amir? Kata Syu'bah, "Iya, saya mendengarkan dari Abdullah bin Atha." Ya. Tapi kalau dari Abdullah bin Amir, dari Uqbah bin Amir tidak. Nah, Abdullah bin Atha
kata si Abu Nasr, Abdullah bin Abbas dari Uqbah bin Amir. Maka saking marahnya Syu'bah, beliau mengatakan, uskut, diam kamu sudah. Ya. Karena beliau heran, Abdullah bin Abbas kok bisa meriwayatkan langsung dari Uqbah bin Amir. Ini aneh. Kalau itu benar-benar terjadi, ini kesempatan bagi Syu'bah untuk mendapatkan sanad yang dekat antara beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada salah seorang menengahi, berusaha menenangkan. Ya sudahlah, ya Syu'bah. Abdullah bin Abbas kan masih hidup. Kalau kamu ingin mengecek hadis ini, kamu datang saja ke dia. Nah, waktu itu Abdullah bin Abbas sedang berada di Mekah. Syu'bah ada di Basrah. Tahu Basrah? Irak. Ya. Salah satu kampung Irak itu namanya Basrah, yang sekarang ini diserang oleh Amerika. Qatalahumullah, la'anahumullah. Nah, Basrah tempatnya para ulama. Syu'bah ketika mendengarkan hadis itu dan mengetahui itu dari Abdullah bin Abbas, maka kata beliau, wallah sekarang juga saya akan berangkat dengan keluarga saya, berangkat ke Mekah, ya, bukan untuk menunaikan ibadah haji, tapi untuk bertemu dengan seorang yang bernama Abdullah bin Abbas. Kita bisa bayangkan pada waktu itu gimana kondisi perjalanan, ya. Kalau haus lapar nggak ada kantin kan. Nah, kalau sekarang kan mudah, ya. Nah, mungkin jalannya Masya Allah aspal gitu ya. Kalau kemudian ada tempat-tempat tertentu, tempat persinggahan, bisa singgah, ada tempat penginapan, ada hotel, Masya Allah. Seluruhnya ada padang pasir, kendaraan, keledai. Nah, ya, keledai. Bayangkan kalau keledainya sudah tidak mampu lagi, gimana itu? Berangkat. Entah berapa hari, wallahu a'lam. Tidak disebutkan dalam hadis. Yang jelas kita bisa memperkirakan saja dari Basrah sampai ke Mekah itu berapa hari dengan keledai. Nah, keledai itu jauh lebih lambat daripada kuda. Berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah dicari Abdullah bin Abbas. Nah, lalu kemudian ketika bertemu dengan Abdullah bin Abbas, kata Syu'bah, dari mana kamu dengarkan hadis ini? Apakah benar kamu mendengarkan hadis dari Uqbah bin Amir? Oh tidak. Nah, ternyata ada perantaranya. Dari siapa? Kata Abdullah bin Abbas, dari Sa'ad bin Ibrahim, orang yang berasal dari penduduk Madinah. Nah, Sa'ad bin Ibrahim, ya. Maka kebetulan waktu itu Syu'bah bertemu dengan Imam Malik bin Anas. Maka ditanya Imam Malik, karena Imam Malik dari Madinah, ya, tentang Sa'ad bin Ibrahim, apakah dia datang ke Mekah menunaikan ibadah haji? Kata Malik, tidak, tahun ini dia tidak menunaikan ibadah haji. Kalau begitu saya berangkat ke Madinah. Saya akan pernah menunaikan ibadah haji. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu berapa kilo? Hah? 450 kilo. Nah, ya, tambah lagi biasanya ada angin bertiup ya. Nah, berputar-putar. Nah, bukan main demikian. Waduh, sulitnya perjalanan pada waktu itu. Ya, kita bayangkan belum ada aspal waktu itu ya. Nah, berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah dicari Sa'ad bin Ibrahim. Berhasil ketemu dengan Sa'ad bin Ibrahim. Lalu Syu'bah mengatakan, dari mana kamu mendengarkan hadis ini? Kata Syu'bah, hadis ini sebenarnya berasal dari negeri kamu sendiri di Basrah. Saya mendengarkan hadis ini dari Ziyad bin Mikhraq al-Basri dari Basrah. Akhirnya kembali, ya, keliling ya dari Makkah Madinah, ternyata kembali ke kampungnya sendiri Basrah. Maka dicari orang bernama Ziyad bin Mikhraq. Nah, ketika bertemu dengan orang tersebut, maka didesak oleh Syu'bah, sampaikan pada aku hadis ini. Dari mana kamu dengarkan hadis ini? Ya. Kata Ziyad bin Mikhraq, "Hadza laysa min hajati." Ini bukan kebutuhan kamu, tidak perlu kamu dengarkan dari mana. Nah, sudah tahu ini Ziyad bin Mikhraq bahwa kalau dia sampai tahu, tidak mungkin hadis ini disahihkan oleh beliau. Nah, hadza laysa min hajati, tidak butuh kamu pada hadis ini. Kata Syu'bah, harus kamu beritakan, sampaikan pada hadis ini. Karena begitu didesak, kata Ziyad bin Mikhraq, kalau begitu, ya, karena ketika Syu'bah datang kepada Ziyad bin Mikhraq, disebutkan oleh Syu'bah, wa ana syahibul laut,
wasikhut thiyab katsirus sya'ar. Ya, dalam keadaan wajahnya sudah pucat. Ya, kemudian pakaiannya sudah kumal, lusuh, kotor sekali. Tambah lagi rambutnya panjang berantakan. Ya. Gimana? Gak ada kesempatan potong rambut di perjalanan. Ya. Apa ada kesempatan bagi mereka untuk ganti pakaian, pakai baju yang enak? Subhanallah, kondisi salaf pada waktu itu benar-benar menyulitkan, miskin mereka itu. Nah, sehingga kata Zaid bin Khalaf, gini saja, kamu ke belakang dulu mandi, ya, ganti pakaianmu. Setelah kamu rapi, kamu datang lagi kembali padaku. Maka dilakukan mandi terus. Dia merapikan dirinya, maka dia pun datang kepada Zaid bin Khalaf. Lalu dia mengatakan, dari siapa? Kata Zaid bin Khalaf, hadis ini berasal dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Rayhanah, dari Uqbah bin Amir. Setelah mengetahui ternyata riwayat ini diriwayatkan oleh Syahr bin Hausyab, sedangkan Syahr bin Hausyab ini perawi yang matruk ditinggalkan oleh Syu'bah. Ya. Nah, maka kecewalah Syu'bah, lalu beliau mengatakan, hadzal haditsu sa'ida tsumma nazal. Hadis ini tadi sa'id, yakni terangkat karena yang meriwayatkan orang-orang terpercaya. Kemudian setelah saya mengetahui periwayat terakhir ini, nazal, turun derajatnya. Hadzal hadis la asla lahu wa qad dammaru alaihi. Penyebabnya adalah Syahr bin Hausyab ini. Dia telah menyebabkan hadis ini tidak ada asalnya. Satu hadis sudah berkeliling dunia. Subhanallah. Kita 1 jam duduk di sini, berapa hadis yang kita dengarkan? Nikmat. Ya, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi semangat yang kurang. Walhasil ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya, berkenan tentang hadis yang kita sebutkan tadi. Hadis dengan lafaz ini memang tidak sahih. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' dakhala min ayyi abwabil jannati syah. Siapa yang berwudu lalu dia memperbaiki wudunya, maka dia masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dengan lafaz ini lemah. Namun ada lafaz yang sahih. Ya. Ada lafaz yang sahih yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan asal hadisnya terdapat dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man tawadda'a idza tawadda'a ahadukum fayuhsinul wudu' thumma qama fayarka'u rak'ataini yuqbilu alaihima biwajhihi wa qalbihi illa awjaba. Barang siapa yang berwudu lalu dia memperbaiki wudunya, lalu dia mengerjakan salat 2 rakaat dengan ikhlas, maka diwajibkan baginya surga. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari hadis Uqbah bin Amir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fayuhsinul wudu' thumma yaqulu hina yafrugu min al-wudu' ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhuluha min ayyiha syaa'. Barang siapa yang berwudu lalu dia memperbaiki wudunya, lalu dia mengucapkan setelah selesai berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai di situ. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8, dia masuki dari pintu mana saja yang dikehendaki. Walhasil dari sini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kesimpulannya bahwa berbicara tentang sunnah Nabi alaihi wasallam sangat luas. Namun apa yang bisa kita ambil dan kita petik dari ceramah kita pada pertemuan kita di malam hari ini, bahwa sunnah Nabi alaihissalam merupakan pedoman bagi kaum muslimin. Barang siapa yang berjalan di atasnya, maka dialah yang mendapatkan keselamatan, dan barang siapa yang menyimpang dan menjauh darinya, maka dia tersesat dan dia akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dia wasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menasihati para sahabatnya setelah mengerjakan salat subuh, lalu kemudian kata Rasulullah, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, walaupun yang memerintah kalian itu adalah budak yang berasal dari Ethiopia. Karena sesungguhnya barang siapa yang umurnya lebih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Apabila terjadi perselisihan itu, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para sahabatku al-khulafa'ur rasyidun, dan berpeganglah kalian dengannya. Gigitlah dengan gigi gerahan kalian dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang dibuat-buat yang baru dalam urusan agama ini, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah merupakan kesesatan. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira sampai di sini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan memperbaiki wudu? Yang dimaksud memperbaiki wudu adalah berwudu berdasarkan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kesempurnaannya, tata caranya mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan pernah berwudu di hadapan murid-muridnya. Lalu beliau setelah berwudu, masing-masing anggota wudu dibasuh 3 kali kecuali kepala, beliau mengusap hanya sekali saja. Lalu setelah itu beliau mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla wudu'i hadza. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu yang aku lakukan ini. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atayn la yuhadditsu fihi man nafsah illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berwudu seperti wudu yang aku kerjakan ini, lalu kemudian dia salat 2 rakaat dengan ikhlas, maka diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Apakah dijamin masuk surga saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah banyak menjalankan bid'ah-bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW? Apabila dia meninggal sebelum bertaubat padahal dia Islam, jazakumullahu khairan. Iya, keadaan ahlul bid'ah itu berbeda-beda. Ada ahlul bid'ah yang menyebabkan dia keluar dari Islam dengan bid'ahnya, seperti Jahmiyah, ini menyebabkan kekafiran. Ya, ada juga bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam, ya, yang pelakunya dia telah melakukan dosa besar. Apabila dia melakukan dosa besar, maka kedudukannya sama seperti pelaku dosa besar yang lainnya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka Allah mengampuninya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah menyiksanya dalam kurun waktu tertentu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Namun pelaku bid'ah itu berada dalam ancaman, ya. Pelaku bid'ah senantiasa dalam ancaman, sehingga hendaklah seseorang menjaga diri dan menjauhkan diri dari perkara bid'ah. Amalannya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dalam bahaya yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa firqatan wahidah." Bahwa akan berpecah umat ini menjadi 73 kelompok. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Siapa satu ini? Para sahabat bertanya, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Barang siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Bagaimana menyikapi perluasan tempat saya oleh Raja Abdullah, padahal mayoritas ulama hayat tidak setuju? Yang hujjah yang bersama dalil, ya, tempat sa'i itu adalah merupakan syiar di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga yang namanya tempat tersebut tidak boleh diperluas. Oleh karena itu para ulama mengingkari perbuatan tersebut. Ya, tempat sa'i, Safa, Marwah adalah tempat yang masyhur, ya, tempat yang ma'ruf, dan keadaannya seperti itu, tidak diperluas. Berbeda halnya dengan masjid. Adapun masjid semakin diperluas, ya, maka termasuk di dalam area masjid tersebut berapapun luasnya. Akan tetapi penyebutan As-Safa, Jabal Marwah itu adalah merupakan tempat yang khusus yang tidak mungkin diperluas. Wallahu ta'ala. Adakah bidah hasanah? Tidak ada bidah hasanah. Ya, tidak ada bidah hasanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amrun fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dan anjuran dari kami, maka itu tertolak. Ya, tertolak. Jadi kalau ditanya apakah ada bid'ah hasanah dalam agama, ya tidak ada. Karena Rasul dengan tegas menyatakan, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap kesesatan itu dalam neraka. Adapun sebagian para ulama yang membagi bid'ah, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah jelek, ya, itu yang mereka maksudkan bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah agama. Ya, secara bahasa segala sesuatu yang baru itu secara bahasa memang namanya bid'ah. Nah, mobil bid'ah, itu bid'ah hasanah secara bahasa. Motor bid'ah hasanah, enggak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ketika kita berbicara tentang masalah agama, ya, dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka bid'ah itu hubungan dengan permasalahan agama, maka tidak ada yang namanya hasanah. Siapa yang menambah satu amalan baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah membuat syariat baru. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap baik satu perbuatan yang tidak pernah diajarkan di dalam syariat, dia telah membuat syariat baru. Ya. Ada misalnya yang mengatakan, ya, tapi kan merayakan Maulid itu termasuk bid'ah hasanah. Apakah Rasulullah pernah merayakannya? Rasulullah lebih berhak merayakan ulang tahunnya daripada kita. Beliau tidak pernah melakukan. Para sahabat tidak pernah melakukan. Para tabi'in tidak pernah melakukan. Imam-imam kita, bahkan Al-Imam Syafi'i yang kita mayoritas kaum muslimin di Indonesia menisbahkan mazhab kepadanya, tidak pernah mengajarkan kepada kita merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita cinta kepada Rasul, maka caranya adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana hukum asuransi dalam bank syariah? Apakah diperbolehkan? Ini panjang penjelasannya, sudah disebutkan dan dijelaskan dalam majalah syariah. Maka dipersilahkan kepada kaum muslimin untuk merujuk padanya. Dan saya minta maaf sudah terlalu capek ya malam hari ini, insyaallah, karena besok juga masih ada jadwal. Jadi untuk mempersiapkan keesokan harinya, insyaallah saya kira sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita sekalian dan memberikan tambahan ilmu dan iman dalam diri kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.